Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berbagi di dalam mengkaji tentang rangkaian sumber tegangan arus searah atau DC fisika kelas 12 bersama Mursida SPD SMA Negeri 1 Lubuk Alo. Baik, pertama kita kaji rangkaian tegangan yang disusun secara seri. Kita perhatikan gambarnya seperti ini. Ini ada beberapa buah sumber tegangan. Di sini kita pakai baterai. Ini namanya ada beberapa buah baterai yang disusun seri. Kemudian dihubungkan dengan hambatan luar atau beban, atau di sini hambatan. Ini maksudnya adalah alat-alat elektronika yang kita gunakan. Yang alat itu dia mempunyai hambatan. Untuk rangkaian seri ada beberapa buah baterai, maka nilai GGL rangkaian seri ini akan sama dengan penjumlahan nilai GGL masing-masing yang kita gunakan, sehingga nyatakan ES sama dengan GGL 1 tambah GGL 2 tambah GGL 3 tambah GGL sampai berapa buah yang kita gunakan. Nah, sedangkan hambatan pengganti dari sumber ini yang kita kenal dengan hambatan dalamnya, maka di hambatan dalamnya dapat kita nyatakan juga dengan RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah RKN-nya. Dengan demikian, nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan resistor R dapat kita nyatakan dengan persamaan, yaitu I sama dengan GGL rangkaian seri per hambatan luar ditambah hambatan pengganti rangkaian seri untuk beberapa buah sumber. Sini GGI itu GGL seri per R luar ditambah R dalam pengganti seri, atau sama dengan untuk GGL yang nilainya masing-masingnya sama, bisa kita nyatakan dengan N kali GGL satu buahnya per R ditambah N kali R. Nah, dengan syarat nilai R masing-masingnya juga sama. Nah, di sini R adalah hambatan luar dalam satuannya ohm, R kecil adalah hambatan dalam sumber, satuannya juga ohm, E adalah GGL, satuannya volt, ES adalah GGL pengganti seri, juga satuannya volt, RS adalah hambatan dalam sumber pengganti seri, satuannya ohm, sedangkan N adalah jumlah dari sumber. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal di bawah ini. Pertama, nyatakan ada 4 buah baterai yang masing-masingnya ber-GGL 1,5 volt dan berhambatan dalam 1 ohm, dirangkai dan dihubungkan dengan sebuah lampu yang berhambatan 10 ohm. Berapakah kuat arus yang mengalir melalui rangkaian jika baterai itu dirangkai secara seri? Penyelesaiannya yang pertama, dapat diketahui jumlah N-nya tadi 4, R dalamnya adalah 1 ohm, nilai GGL satu buahnya 1,5 volt, hambatan luarnya
10 ohm. Yang ditanya adalah berapa kuat arus yang mengalir. Jawab, sesuai dengan rumus tadi, I sama dengan N kali GGL per R ditambah N kali R kecil. Kita masukkan nilai yang ada, maka kita dapatkan 4 kali 1,5 volt per 10 ditambah 4 kali 1 sama dengan 6 volt per 14 ohm sama dengan 0,429 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada hambatan 10 ohm sebesar 0,429 ampere. Kemudian kita lihat lagi bagaimana pula rangkaian dari tegangan secara paralel. Rangkaian tegangan secara paralel, kita coba lihat rangkaian di bawah ini. Ini diambil beberapa buah baterai, ini yang dikatakan dirangkai secara paralel. Kemudian kita hubungkan dengan beban, atau di sini kita pakai lampu yang juga dia punya hambatan. Nah, kemudian untuk rangkaian paralel di sini, tegangan total baterai yang dirangkai paralel akan memiliki GGL penggantinya EP sama dengan GGL untuk satu buahnya. Sedangkan untuk hambatan dalam penggantinya RP sama dengan R per N, dengan ketentuan sama dengan yang tadi, bahwa R dalamnya harus memiliki nilai yang sama. Begitu juga tegangan masing-masingnya juga sama, sehingga berlakulah kedua rumus ini. Nah, dengan menggunakan hukum Ohm, maka nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan resistor dapat kita nyatakan dengan persamaan I sama dengan GGL paralel per R tambah R dalam paralel sama dengan GGL saja per R ditambah R per N. Dengan ketentuan I adalah arus yang mengalir dalam ampere, EP adalah GGL pengganti paralel dalam volt, R adalah hambatan atau resistor dalam ohm, RP adalah hambatan dalam pengganti paralel dalam ohm, N adalah jumlah sumber GGL yang sejenis, E adalah GGL sumber atau baterai dalam volt, R kecil adalah hambatan dalam baterai dalam satuan ohm. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal di buah ini. 2 buah baterai disusun secara paralel seperti gambar di buah ini. Jika setiap baterai memiliki GGL 1,5 volt dan hambatan dalamnya sebesar 1 ohm, kemudian ujung-ujung rangkaiannya dihubungkan dengan lampu pijar yang memiliki hambatan sebesar 4 ohm. Tentukan besarnya kuat arus yang mengalir melalui lampu pijar. Penyelesaiannya kita buat diketahui, N-nya sama dengan 2, R dalamnya sama dengan 1, GGL-nya 1,5, hambatan luarnya sama dengan 4. Maka yang ditanya adalah I. Jawab, I sama dengan GGL per R tambah R paralel. Kita masukkan nilai-nilai yang ada, maka I sama dengan GGL per R ditambah R per N.
I sama dengan 1,5 volt per 4 ohm tambah 1 ohm per 2, sehingga nilainya I sama dengan 3 per 9 sama dengan 1/3 ampere, atau I sama dengan 0,33 ampere. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana peralatan listrik arus searah atau DC dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita kaji sumber-sumber listrik DC yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu diantaranya ada baterai yang bermacam-macam modelnya. Ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi aki, ada lagi dinamo untuk menghidupkan lampu sepeda, ada lagi sel volta, kemudian bisa juga ini namanya generator DC, kemudian ada lagi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu panel surya. Itulah contoh-contoh alat-alat listrik yang merupakan sumber tegangan DC. Kemudian apa saja peralatan yang menggunakan sumber arus DC dalam kehidupan kita? Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti senter, kita membutuhkan sumber DC. Kemudian kita lihat mikrofon juga membutuhkan sumber tegangan DC. Kemudian jam dengan bermacam jam, apakah itu jam dinding, jam tegak, jam tangan. Kemudian ini speaker, kemudian mobil main-mainan. Kemudian kita contohkan lagi di sini remote dan mouse yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang paling sering kita temukan juga, kita membutuhkan laptop, kita sering menonton TV. Nah, kedua alat ini sebetulnya menggunakan sumber tegangan DC yang berasal dari sumber tegangan AC yang sudah dirubah menjadi sumber arus DC. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada sekiranya kekurangan dan kejanggalan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.